Sebagian sudah kita bahas, sebagian lagi belum. Kita akan tuntaskan insyaallah di malam hari ini. Dikatakan oleh ulama, barang siapa yang duduk bersama 8 golongan ini, Allah akan tambahkan kepada dia 8 perkara. Jadi jangan dianggap kita duduk sama siapa enggak pulang. Kalau kita duduk sama orang baik, insya Allah ketularan baik. Kalau kita duduk sama orang yang tidak baik, ketularan yang tidak baik. Jangan dianggap kita duduk bersama siapa, berkawan, berteman, bersahabat bersama siapa itu tidak memiliki pengaruh, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhiratnya kita. Nah, itu semuanya memiliki pengaruh. Barang siapa yang duduk bersama orang kaya, maka Allah akan tambahkan kepadanya sifat cinta dunia dan terobsesi dengan dunia. Sudah kita bahas. Yang mana dikatakan cinta dunia ini adalah rasul li khabiyah. Pangkal daripada segala kejahatan itu adalah hubbud dunia, cinta dunia. Gila apa? Kita kalau duduk sama orang mau pagi, siang, sore, malam bicara dunia, otomatis cara berpikirnya kita juga akan menyamai cara berpikirnya mereka. Tujuan hidupnya kita akan terkontaminasi oleh tujuan hidupnya mereka. Mereka menganggap dunia segala-galanya. Lama-lama kita akan menganggap dunia itu segala-galanya. Kita akan tertarik dengan apa yang mereka bicarakan, dan akhirnya masuk ke dalam hatinya kita dan kita terobsesi dengan itu. Makanya nggak heran kenapa orang zaman sekarang gila popularitas, kepingin terkenal, karena mereka scroll itu adalah orang-orang terkenal. Yang mereka ikuti, yang mereka membuat mereka penasaran itu adalah orang-orang yang terkenal. Entah dengan cara apapun mereka mendapatkan popularitasnya. Ada kalanya dengan ilmunya, tapi juga ada kalanya justru dengan meninggalkan adabnya. Kalau kita sering penasaran sama apa yang dilakukan oleh orang lain, kita akan tahu apa yang dilakukan oleh orang yang terkenal, apa kesibukannya mereka, kita akan tertarik ingin seperti mereka. Itu bahaya. Wa man jalasa ma'al fuqara, dan barang siapa yang duduk bersama orang fakir, hasalallahu syukur wa ridha bi nismatillah ta'ala. Barang siapa yang banyak duduk sama orang fakir, maka Allah akan tambahkan di dalam hatinya rasa syukur dan ridha terhadap rezekinya Allah. Kita ini mau syukur, jangan duduk sama orang kaya, kurang terus kita, walaupun kita kepingin syukur itu harus mau mulai ke bawah, duduk sama mereka yang boleh dikatakan taraf kemampuannya, taraf ekonominya di bawah kita. Dengan kita duduk sama mereka, ketika kita mendapatkan ujian, kita akan bercermin kepada ujian mereka alami. Wah, ternyata ujian saya nggak ada apa-apa dibanding ujian. Syukur kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat ujian, syukur itu derajat yang tinggi. Kita tahu betapa susahnya kita ini untuk sabar, apalagi syukur. Tapi dengan kita banyak duduk sama mereka yang fakir atau mereka yang kapasitas keekonomian mereka di bawahnya kita akan banyak syukur walaupun kita sedang menerima ujian. Dikasih ujian sabar aja pahalanya besar, apalagi kalau dikasih ujian syukur, ridho dengan takdir rezeki yang sudah Allah atur. Kita kan enggak. Kalau dalam urusan dunia kita nolaknya ke atas, sehingga selalu merasa kurang, nggak pernah cukup, walaupun sebetulnya sudah melimpah harta yang dia punya. Tapi dalam urusan ibadah kita nolaknya ke bawah, sehingga kita merasa puas diri dengan ibadahnya kita. Dan mestinya untuk mendapat prestasi dalam urusan ibadah kita lihat kepada mereka yang lebih
giat, lebih istiqomah, lebih ajak, lebih konsisten ibadah daripada kita, lebih soleh, lebih iman, sehingga kita termotivasi untuk bersaing dengan mereka. Orang itu dapat prestasi kalau dia menganggap orang yang pintar itu adalah saingannya. Bagaimana mungkin orang akan mendapat prestasi di sekolah kalau dia menganggap orang yang bodoh itu adalah saingannya dalam prestasi? Kakak nanti termotivasi. Kalau dia bisa dapat nilai 100, kenapa saya 90 ya? Tapi kalau dia nolehnya masih lebih baik saya, masih mending saya dapat nilai 90, itu bulan nilainya 50. Ya, nggak akan prestasi orang seperti ini. Kenapa? Puas. Yang ketiga, waman jala sama nasulullah zadahullahu ghuswatan wal kibra. Orang kalau banyak duduk sama para pejabat, Allah akan buat hatinya itu keras. Wa inna ab'ada qulubin nas min rabbina rahim qalbun qasi, dan orang itu kalau hatinya keras adalah hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Batu itu kalau walaupun keras, tapi kalau pecah kadang-kadang keluar air hati. Tapi ada yang lebih keras daripada batu, apa? Hati. Apa ayat atau dosa? Itu air. Firman Tuhan gak tembus, nggak mempan. Sabdanya kanjeng Nabi, ribuan kali dia tidak mempan. Orang kalau sudah banyak kumpul sama pejabat, yang dikhawatirkan resiko yang harus dia tanggung adalah hatinya keras, atos, angel kadang, cengkal, wal kibro, dan sombong. Dia merasa punya backingan, dia merasa punya backup, dia merasa di belakangnya dia ini orang-orang top, jenderal, perdana menteri, gubernur, wali kota. Kadang-kadang orang zaman sekarang ponakan di jenderal itu petek-petek. Yes, si tas ponakan gitu ya. Si tas ponakan. Nah, jadi kumpulan ini pengaruh. Kadang-kadang lebih jahat daripada pengaruhnya keluarga. Nah, berikutnya, wa man jala sama'an nisa zadahullahu jahla wasyahwat. Orang kalau banyak kumpul sama lawan jenis laki, kok banyak kumpul sama perempuan, hati-hati, ditambahkan oleh Allah syahwatnya. Hati-hati, karena kita jauh dari perempuan aja sudah punya syahwat. Nah kalau kita banyak kumpul sama perempuan, ya pasti syahwat itu akan terpancing, syahwat itu akan terpicu. Dari yang tadinya cuma melihat bisa menyentuh, dari yang tadinya cuma menyentuh bisa mencium, dari yang tadinya cuma mencium bisa ke hal-hal yang lain juga dari mata. Tapi kalau kita jaga jarak dengan perempuan yang bukan mahram, kan aman. Bensin jauh dari api aman, tapi kalau sudah bensin dekat dengan api itu yang bahaya. Dan kita sudah punya api syahwat dalam dirinya kita. Jangan dipantik dengan kita ini banyak duduk sama perempuan. Allah akan tambah kepada dirinya syahwat. Dan banyak duduk sama perempuan, cara berpikirnya kita akan niru cara berpikirnya perempuan. Gini kan, Rasulullah SAW memang mensifatkan perempuan itu naqisatul aqli wad din secara kodrat. Tapi ada pengecualian. Tapi secara umum kodratnya perempuan itu cara berpikirnya nggak seperti cara berpikirnya laki-laki. Ini bukan dalam rangka menyudutkan perempuan, tapi kodrat memang begitu. Ya ada perempuan yang lebih cerdas daripada laki-laki, lebih jenius, ada. Tapi secara umum. Yang laki satu perempuan, yang laki gak ada, tapi secara umum. Perempuan berpikir pakai perasaan, sementara laki-laki berpikir dengan akal. Secara umum, laki-laki lebih jauh jangkauan cara berpikirnya daripada perempuan. Kodratnya begitu. Makanya kepala rumah tangga itu kenapa kok laki? Makanya Nabi itu kenapa kok laki? Jangan dianggap wah berarti Islam ini mendiskreditkan perempuan.
menghinakan perempuan juga. Itu kodrat ini. Maaf, agama manapun akan mengakui bahwa memang cara berpikir laki-laki dan perempuan itu beda. Apapun agamanya, kalau perlu nggak punya agama. Secara kodrat laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Kadang-kadang perempuan zaman sekarang, nggak semua, ya. Terutama yang kaum feminis. Feminis itu nggak mau dianggap beda lagi dengan perempuan, sama. Tapi anehnya ketika mereka berbagi cara berpikirnya laki-laki, mereka itu tugasnya laki-laki, loh katanya kita ingin sama. Memang nggak bisa disamakan. Nah, isotul akli wadi dalam urusan agama pun juga perempuan itu kurang. Dalam artian apa? Perempuan itu sholatnya ada prayingnya, puasanya ada prayingnya. Kalau laki-laki nggak ada liburnya, sing orang praying. Kalau perempuan ada praying, lo kok nggak sholat? Halangan B. Ayo coba laki-laki. Kenapa nggak sholat? Males. Perempuan halangan aja. Tapi kalau laki-laki, nah disinilah ulama mengatakan hati-hati, jangan banyak duduk sama perempuan. Satu lawan jenis. Kenapa? Mancing syahwat. Bahaya. Nggak terkontrol. Imannya kita bisa hilang gara-gara syahwat. Yang kedua, banyak sering lama duduk perempuan. Cara berpikirnya kita akan ikut cara berpikirnya mereka. Otomatis. Dan walaupun tidak berlaku secara total, ada pengecualian. Wa man jalasa sama asyiya, dan barang siapa yang banyak duduk sama anak-anak, maka zada minallah, dia akan banyak main. Mbak duduk ada putu layangan baik layangan. Putu nekra, cara nekra. Ini umur 70. Yang ini umur 10 tahun, kasih 3 tahun. Dulinannya bodoh, hobinya bodoh, kelakuannya bodoh. Bukan yang anak-anak dewasa, yang dewasa ke kanak-kanak. Cara ngomongnya aja hadirin. Kita kalau kumpul sama anak-anak, akan dulu cara ngomongnya anak-anak. Gak telak, diterak-terak, cek lucu. Gak apa-apa, ini cuma jangan terlalu sering. Akhirnya sama kelakuannya kita, cara berpikirnya kita juga ke kanak-kanak. Wah, saya mau tanya, apa nggak ada mbah dan putu dengan perkara layangan? Banyak putu layangan, ayo layangan. Si putu berlayangan tetap baik, yo melok tungset gara-gara berlayangan. Boleh duduk sama anak-anak, tapi dalam rangka mendewasakan mereka, mencerdaskan mereka. Bukan kita ini terus-terusan bermain-main sama mereka. Boleh, tapi jangan terus-terusan. Perlu semua itu ada. Khairul umur awsatuha. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya perkara itu adalah tengah-tengah, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan negatif, overdosis. Obat itu kalau pas dosisnya menyembuhkan. Tapi lebih daripada dosis, maka justru menjadi racun. Kurang dari dosis, cuma tidak akan menyembuhkan. Perlu, tapi jangan terlalu sering. Wa man jalasa ma'al fusak, barang siapa yang banyak duduk sama orang fasik, tukang maksiat dimumpuni, orang yang banyak lupa dari Allah dimumpuni, orang yang tidak kenal Tuhannya. Hadirin kita ini, kalau bodoh dalam urusan ilmu umum, mungkin kita malu. Nggak bisa baca malu, sosial ini nggak bisa baca kita malu, nggak bisa nulis malu, nggak bisa ngitung malu. Tapi anehnya kita nggak ngerti Tuhan itu malu. Kita nggak ngerti agamanya kita sendiri, kita nggak malu. Saya cuma tahunya Allah, Islam, Nabi Muhammad. Dia lebih kenal siapa artis yang main bola, akutin kabar yang dia tahu daripada Rasulullah.
sifat jahis, sifat mustahil, sifat wajib, baik yang berkenaan kepada Tuhan Allah atau berkenaan dengan para nabi. Ini masing-masing ada sifat jahisnya, mustahilnya, wajibnya. Tak tahu. Nggak tahu. Kalau artis tahu. Jadi ada kebodohan yang lebih memalukan daripada kebodohan daripada baca, tulis dan itu apa? Bodoh akan agamanya sendiri. Agamanya apa? Islam. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Agamanya apa? Islam. Rukun Islam ada berapa? Siapa Tuhannya Allah? Apa sifatnya Allah? Nah, artinya ini sebetulnya lebih memalukan daripada dia nggak bisa baca, tulis dan itu. Jadi jangan sampai anaknya kita juga gitu. Tugasnya orang tua itu medot LLI sampai turun anak-anak. Tugasnya orang tua apa kebaikannya dia gimana caranya turun kepada anak. Tugasnya orang tua itu apa yang belum sempat kebaikan dia lakukan gimana caranya anaknya menjadi orang yang melakukannya. Aku gak sempat apa tuh anak orang tua aku. Bapak mesti sholat itu lakukan sampai orang sholat itu. Bapak dulu ngajinya ngerti agamanya terlambat sampai terlambat begini. Barang siapa yang banyak duduk dengan orang-orang fasik, maka Allah akan menambahkan kepada dirinya sifat berani melanggar aturan, berani berbuat dosa dan akhirnya dia akan menunda taubat. Maka dikatakan musyahadatul fisqi wal fusaq, menyaksikan kefasikan sehari, 2 hari, 3 hari terus, atau menyaksikan orang-orang yang fasik, kemaksiatannya mereka, walaupun mungkin awal mulanya kita nggak tapi lama-lama akan terbiasa kita pandang, kita saksikan, kita lihat tuhawil amron maksiat alal bab. Dua resikonya. Kita kumpul sama orang fasik atau kita sering menyaksikan kefasikannya mereka. Dua resiko. Kita akan menganggap remeh maksiat itu pada akhirnya. Dan yang kedua, dia akan katut dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Melo, hal ini kita nih termasuk saya. Kita kalau mau bicara masa lalunya kita pernah maksiat A sampai Z. Coba jangan hitung. Dari sekian banyak kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan, coba jangan itu. Mana kemaksiatan yang memang karakternya sendiri, atau maksiat gara-gara nuruti konco, gak enak ambek konco. Rata-rata banyaknya karena gak enak ambek konco, salah pergaulan. Maaf, kita ini pernah maksiat bukan karena ini, tapi karena itu. Sampai akhir zaman terbiasa, sampai hobi, sampai candu, kayak seujung, kayak sementas. Banyak orang itu bukan rusak karena maunya dia sendiri, tapi dirusak konco. Itu kenyataan. Makanya jangan pernah ngangguk sendiri dengan kita duduk sama orang-orang fasik. Lupit, kan nggak boleh pilih-pilih temen gitu. Kalau pilih-pilih temennya gara-gara kaya miskin ya nggak boleh memang. Oh tinggal di kampung, aku nggak terlalu tinggal ambil uang. Ya saya nggak mau berteman dengan orang yang tinggal di kampung. Saya ini hanya mau berteman sama orang-orang yang tinggal di kota. Ya lah, ini nggak boleh. Tapi kalau kumpul sama orang fasik kita menjauh, ya nggak ada masalah. Dan menjauhnya kita bukan karena kita merasa lebih baik daripada mereka, kan podo loroi kata orang asli lek wong podo loroi kumpul wis nek ngono. Saya sakit, kamu sakit, kepingin sembuh, yang sakit cari dokter, bukan yang sakit kita ketemu sama orang yang sakit, jangan asli. Wong buah saja, buah-buahan kalau sudah kumpul buah yang busuk dengan buah yang nggak busuk, yang nggak busuk itu orang busuk baru, bukan yang busuk. Orang bodoh. Jadi bukan kita merasa saya lebih baik daripada kamu, jadi saya nggak mau kumpul sama kamu, saya lebih soleh daripada ini, nggak boleh kan? Kita menjauhi orang-orang fasik bukan dalam rangka kita merasa lebih baik dari Allah, lebih utama daripada mereka juga. Tapi aku lorong, oleh itu malah saya coba kumpul sih. Harus saling mengisolasi diri satu sama lain.
Di rumah sakit ini begitu hadirin. Harus steril antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Kalau enggak bakal sembuh. Terinfeksi yang ada nanti. Ambil saya dijauhi teman yang jelek. Oh, alhamdulillah itu jadi. Gak perlu atau malah diatur. Lagi ya. Lo kan enak hadirin. Gak perlu menjauh dari penyakit, malah penyakit yang menjauhi kita. Bagus, nggak usah bingung. Tenang aja. Semenjak saya ikut majlisan teman-teman saya begitu jauhi saya, nggak apa-apa, nggak perlu repot polisi atau malah diakui, wah, alhamdulillah terima kasih loh. Tapi jangan kita merasa lebih baik dari mereka. Itu batasnya. Jangan kita merasa lebih baik dari mereka. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan menjaga jarak dari orang-orang fasik itu adalah bentuk ibadah kepada Allah, pengorbanan kepada Allah. Biasa kumpul dua tahun bukan faktor foto silaturahmi tapi jaga jarak. Kenapa? Saya mau berubah, saya mau tobat. Terus kumpul hari iso tobat. Katut kalah sungkan, kalah kainan, kalah embel-embel, gak setia kawan, kalah. Jadi saya jaga jarak sama mereka. Pengorbanan itu hati. Bagaimana mungkin pengorbanan seperti ini tidak dikatakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernah ada ulama duduk, ketika duduk di satu jalan, sepatunya ini dijilati anjing. Muridnya bilang, "Kiai, sepatunya jenengan itu dijilati anjing." Oh, sepatu saya dijilati anjing itu lebih ringan daripada saya kumpul sama orang fasik. Kenapa? Najis bola loh, masih bisa disucikan. Tapi kalau sudah kumpul sama orang fasik, angel, pedoti angel, tobatnya angel, mentasi angel, mariknya angel. Kalau cuma sekedar sepatu dijilati anjing, disiram 7 kali campur tangan, suci. Tapi kalau sudah kumpul, rekat, untang-untung sama orang fasik, wah, repot. Jadi semua itu ada resikonya. Itu yang harus betul-betul kita pahami. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man huwa. Ya, bagaimana jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Agamanya seseorang tergantung agama temannya. Salah berkawan itu salah beragama resikonya. Jadi salah berkawan itu resikonya bukan hanya akhlak, bukan hanya adab, bukan hanya tingkah laku, tapi apa? Agama. Boleh berteman dengan siapapun, tapi bersahabat harus pilih. Harus pilih. Anil mar'i la tas'al wasal an-jarimi fa inna al-mugara yang tentang seseorang enggak usah kamu lihat bagaimana dia, cukup lihat lingkungannya dia bagaimana, itulah dia secara umum, walaupun ada pengecualian. Secara umum gitu. Kita kalau kumpul sama orang jualan terasi ya mau terasi. Mau dia apa? Kapan bisa tahu wangi kalau kumpulannya tahu terasi? Sebaliknya kalau kita dikumpul sama tukang minyak wangi itu beneran mati. Jadi begini, kalau kita salah kumpul, jangan salahkan orang yang sekumpul sama jenengan. Kalau kita kumpul sama tukang mabuk, jomblo, kumpulannya tukang mabuk, akhirnya gak harus dijelang, ngapain mantu, coba, wah sekumpul, yang salah itu kamu. Kenapa kamu menjadi sebab orang yang sekumpul? Ittaqu mawaqi' Tuhan katakan. Jauhi tempat-tempat kumpulan-kumpulan yang bisa kamu dicurigai sama orang. Jauhi. Kalau nggak tapi disudoni sama orang, ya jauhi hal-hal, tempat, kawan, teman, sahabat yang bisa pernah curiga sama kamu. Jadi sudonnya orang itu gara-gara siapa? Kan ada sebab. Terus maksudnya gimana? Kita bebas kumpul dimanapun sama siapapun. Terus orang pokoknya harus sudon sama kita. Kan karena ide kepingin gak disudon. Gimana? Ya kamu jaga diri. Sudah jaga diri masih disudon sama orang yang salah sudon, yang sudon, yang berburuk sangka sama kita, singelek hati. Tapi kalau kita salah kumpul, salah duduk, terus orang-orang sudon, ya kan salahnya dia gara-gara salahnya kita juga. Gitu. Jadi, maunya apa, ikhtiarnya gimana gitu. Kepingin nggak disudoni, ya
yang nyakit ketika disebut doliman. Begitu seharusnya. Nah, saya tambahkan sedikit. Hadirin, wa man jalasa ma'a sholihin izdada rahbatan lit-ta'at. Barang siapa yang banyak duduk sama orang-orang soleh, dia akan tambah semangatnya dalam taat. Makanya sahabat pernah tanya kepada Rasulullah SAW dikatakan ayu julasatina khairu ya Rasulullah, teman terbaik itu siapa sih ya Rasulullah? Man dzakarakum billah